warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Istiqomah, NPM 203-02-207. Di video ini saya akan menjelaskan tentang konsep pemikiran ekonomi Islam masa Bani Abbasiyah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, SHI. Berikut khalifah-khalifah yang memiliki peran penting dalam pemikiran ekonomi. Yang pertama, Al-Mahdi. Membuat tempat persinggahan jamaah haji, adanya kolam air untuk para hafil dagang, memperbaiki dan memperbanyak jumlah telaga, meningkatkan sektor pertanian dan pertambangan, membuat jalur transit perdagangan timur-barat untuk mempermudah khalifah dagang. Yang kedua, Harun al-Rasyid. Mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat. Membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Efrat dan Tigris. Dengan bangunan-bangunan megah, membangun tempat-tempat peribadatan, membangun sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan kesenian. Mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga penerjemah perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian. Membangun Majelis Al-Muzakarah, lembaga pengkajian masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah, masjid-masjid, dan istana. Ia memiliki seorang qadhi, penasihat kerajaan yang cerdas. Ketiga, Abu Nawas. Menurut cerita rakyat Irak, ia suka menentang Abu Nawas dengan hal yang aneh, seperti cerita bahwa ia pernah disuruh memindahkan istananya. Yang keempat, Musa al-Hadi. Tak terlalu banyak perkembangan yang terjadi di masa pemerintah Musa al-Hadi. Usia pemerintahannya pun tidak terlalu lama. Ia meninggal dunia pada malam Sabtu 16 Rabiul Awal 170 Hijriah. Konon, kemangkaatannya itu tidak wajar. Ibunya Haizuran, yang masih keturunan Iran, dianggap terlalu sering mencampuri urusan pemerintah. Hal itu tidak disenangi oleh sang khalifah. Yang kelima, Al-Amin. Sejak semula, Khalifah Harun sudah berpesan agar penerus tahta kekhalifahannya, yaitu Al-Amin dan kemudian Al-Ma'mun, menjaga kekompakan mereka. Bahkan kesepakatan ini ditulis dan disimpan di dalam Ka'bah. Namun, Al-Amin begitu naik menjadi khalifah malah berusaha menggeser Al-Ma'mun dari jalur suksesi. Inilah yang menjadi penyebab perang saudara kedua putra Harun al-Rasyid ini. Sejarawan menyebutnya sebagai fitnah keempat dalam tubuh umat Islam. 6. Al-Ma'mun. Mendirikan sekolah Baitul Hikmah, pusat penerjemah kebudayaan dan ilmu pengetahuan Jabir Ibnu Hayyan, 721-815 Hijriah. Jabir adalah ilmuwan dari Iran yang ahli di bidang kimia. Dia adalah orang yang pertama yang mengidentifikasi zat yang bisa melanjutkan emas. Jabir juga orang pertama yang menemukan asam sulfat, klorida, dan nitrat. Kontribusi lainnya ialah pada penemuan alkali. Karya-karya Jabir antara lain Kitab Al-Kimia, Kitab Al-Sab'in, Kitab Al-Rahmah, dan lain sebagainya. 7. Ibnu al-Nafis 1213-1288. Ibnu al-Nafis merupakan ilmuwan dari Damaskus yang punya kontribusi besar di bidang medis. Ia merupakan ilmuwan pertama yang mengungkapkan teori pembuluh darah. Ia secara akurat dapat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh. Ibnu al-Nafis sering dijuluki sebagai bapak fisiologi peredaran darah. 8. Ibnu Sina 980-1037. Dunia medis kini semakin berkembang. Perkembangan tersebut berkat ilmuwan Persia. Ibnu Sina yang menulis buku The Canon of Medicine, buku yang ia tulis menjadi pedoman mahasiswa kedokteran di Eropa hingga tahun 1600-an. Al-Khwarizmi ialah ilmuwan muslim yang ahli di bidang matematik. Ilmuwan dari Persia ini menemukan sistem penomoran 1-10. Ia juga berjasa menemukan konsep aljabar dan algoritma. 9. Ibnu Khaldun 1332-1406. Ibnu Khaldun ialah ilmuwan dari Tunisia yang dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. 10. Al-Zahrawi. Al-Zahrawi ialah ilmuwan dari Cordoba yang ahli di bidang kedokteran. Dia yang menemukan konsep operasi modern, penemunya yang sangat berguna hingga kini konsep untuk membantu proses persalinan.
11. Ibnu Haitnan 965-1040. Ibnu Haitnan ialah ilmuwan Irak yang ahli di bidang matematika. Ia dikenal sebagai pendiri optik modern. Ibnu Haitnan berhasil membedah konsep cahaya kemunduran Bani Abbasiyah. Wilayah kekuasaan semakin luas, heterogenitas penduduk yang menyebabkan kurangnya persatuan, merajalelanya KKN, merosotnya ekonomi, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.